Video show me in from. Ya. Oke, baik. Halo, ini masih kedengaran? Kedengeran Pak R? Kedengaran ya? Masih, Oke. Pak. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Waalaikumsalam. meeting terakhir ya untuk workshop kali ini. Nah, yang terakhir ini saya ingin menambahkan satu materi yang paling sering digunakan orang yang lagi belajar Python, yaitu mencoba program Python tapi pakai Jupyter ya, atau namanya lebih lengkapnya Jupyter Notebook ya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti ini ada percobaannya ya. Jadi seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa Python itu dia sebuah interpreter ya. Python itu sebuah interpreter, dan interpreternya hanya satu gitu yang terletak di komputer kita ya, atau di sebuah server misalkan. Kalau di Windows itu nama file interpreternya python.exe ya. Nah, ini mungkin kalau kita sekalian ya, kita lihat ya, yang Jupyter Jupyter nanti dia menggunakan di, nah biasanya ini saya lagi share, ini kelihatan ya, share apa? Ini Explorer. Terlihat, Pak. Explorer ya. Iya, terlihat ya. Nah, jadi Python kita itu ya letaknya tergantung kita menginstalnya. Nah, contohnya ini punya saya, letaknya di sini ya, di dalam. Kalau di Windows itu dia biasanya kalau kita nggak ubah-ubah, letaknya di user, di nama apa ini? Nama ini kita, nama user kita. Nah, kemarin saya menginstalnya salah satunya pakai Anaconda. Jadi dia di dalam Anaconda. Di dalam Anaconda ini kalau kita lihat di sini ada, nah ini dia, python.exe. Ini kalau kita lihat besar yang untuk file utamanya ini hanya 93 kilo ya. Nah, jadi inilah file utama Python yang untuk yang dalam bentuk interpreter ya. Letaknya tidak mesti di sini, tergantung ya. Ini karena kemarin saya menginstalnya lewat Anaconda ya. Jadi kalau lewat Anaconda biasanya letaknya di C user, nama user kita ya. Ini saya pakai user saya yang ini. Kemudian nanti di Anaconda dia, kalau kita menginstalnya pakai Anaconda. Tapi saya juga pernah menginstalnya tidak lewat Anaconda ya. Lewat ini, lewat Lewat Python langsung ya, hanya python.org ya. Ini letaknya kalau di Python itu di mana ya, di program file ya. Nah, ini dia ini. Nah, ini. Jadi di komputer saya ini ada dua Python. Kalau saya waktu saya menginstalnya lewat python.org, jadi hanya pakai Python ya, menginstal Python dari awal. Itu kemarin saya letakkannya di sini, dan ini nggak saya ubah-ubah ya. Defaultnya di C program file ini, karena waktu itu saya menginstal Pythonnya versi 38, letaknya di sini. Jadi inilah Python interpreter ya, interpreter. Kemudian saya juga pernah menginstalnya lewat Anaconda. Nah, kalau lihat Anaconda letaknya di C user, nama user kita ya. Ini kan kena pakai Windows ya. Kemudian di sini ada Anaconda. Nah, di sini letak Pythonnya. Jadi berarti letak Pythonnya C user Herianto 2 Anaconda. Nah, yang kedua tadi letaknya di mana tadi, di C program file.
program file Python tadi ya. Nah, ini Python 38. Nah, ini letak Python interpreter saya ya. Apa gunanya kita tahu di mana letak Python kita? Karena kalau nanti misalkan waktu kita cek Python kita lewat komen ya, lewat CMD, ternyata Pythonnya tidak dikenal, itu artinya jalur ini ya, path ini berarti tidak dikenal di dalam environment kita ya. Ini kita pakai Windows lah yang sedang kita bahas ya. Nah, kalau ternyata tidak dikenal, nah, kita bisa masukkan. Jadi yang sering jadi masalah di Python ini adalah kalau orang baru menginstal gitu ya, masalah memperkenalkan environment-nya. Environment itu kan sebenarnya kalau waktu kita di zaman DOS ya, kalau Anda suka menggunakan CMD itu kan set path ya. Set path sama dengan apa gitu ya. Tapi karena sekarang di Windows, dari sini, nah dari mana ini? Dari ini saya pakai Windows 10 ya. Dari Windows 10 ini yang paling cepat kita ketikkan aja ENV ya, singkatan dari environment ya. Nah, pilih di sini yang environment untuk akun kita, karena kalau ini nanti untuk semua akun ya. Ini dia, edit environment variable for your account. Jadi akun saya kan sekarang namanya Herianto 2. Ini diklik aja. Ini diklik. Nah, di bagian path-nya ini ya, path-nya ini ya, di path. Nah, di sini kita masukkan yang tadi itu. Pak, letak folder kita yang ada Python-nya tadi. Ini diedit aja ya. Nah, ini diedit. Nah, ini yang Anaconda, ini. Yang Anaconda ini yang Python 3 dia lewat rupanya di yang Python 3 ada juga di sini ya, di Herianto Up 2 roaming. Nah, waktu itu saya ngambilnya yang sini. Yang kalau yang Anaconda-nya yang ini. Nah, kadang-kadang juga kalau library-nya tidak dikenal juga harus kita masukkan. Jadi cara memasukkannya kalau nanti tidak dikenal dari kalau pakai Windows ya, kalau pakai Windows kita ketikkan aja environment ya, tapi 3 huruf aja kan. Apa tadi? env. Nah, environment pilih yang edit environment variable for your account. Nah, ini diklik. Nah, silakan disetting di sini di bagian path-nya. Nah, jadi kalau ada program kita tidak dikenal, padahal dia ada, itu seringkali karena environment ini belum dimasukkan di sini. Tidak dimasukkan oleh program ini juga tidak dimasukkan ke dalam sistem Windows ya, mau nggak mau kita masukkan ke dalam path-nya. Nah, gitu. Ini sangat sering terjadi waktu kita menginstal atau mau menggunakan Python yang environment-nya bermacam-macam nanti ya. Karena kayak di komputer saya ini kan ini saya menginstal Python aja udah dua ya. Ada Python versi 38, ada Python versi 3.9 ya. Dulu saya waktu pertama kali belajar Python yang saya install Python 38 ya, langsung ya dari python.org ya. Jadi kalau kita langsung Python itu kan bisa kita install langsung ya. Kalau langsung ini mana ininya? Nah, dari sini ya. Kalau langsung dia ini websitenya kan ini python.org. Download dari sini Pythonnya. Nah, download aja dari sini ya. Nah, ini sesuai sama versi kita ya. Nah, dari sini. Terakhir sekarang versi 3.10 ini. 3.10.7. Ya, punya saya baru 3.9 ya. Jadi kita bisa menginstal Python lewat ini langsung, websitenya Python ini. Websitenya Python kan. Nah, cuma nanti kalau dari sini yang lain ya, karena Python kan tidak bekerja kalau kita mau menggunakan kan dia tidak berdiri sendiri ya. Dia butuh editor, dia butuh library atau modul-modul. Nah, itu kita install sendiri kalau lewat Python org ya. Dan ini cukup bagus untuk kita yang orang IT ya. Karena kita jadi tahu oh di Python itu nanti ada modulnya, ada editornya, ada. Nah, cara menginstalnya juga memang sangat IT banget ya karena lewat CMD nanti kita melakukan. Nah, tetapi oleh pengembang lain, nah kan sudah dikembangkan kemarin ya, lewat Anaconda bisa juga kita install Python lewat Anaconda. Nah, lewat sini ya. Ini websitenya ini dia, anaconda.com. Nah, lewat sini kita juga bisa. Cuma Anaconda ini bukan dari Python-nya langsung ya, tapi ini pihak ketiga yang membungkus
Python dengan berbagai tool yang dibutuhkan oleh pengembang yang biasanya menggunakan Python. Jadi sekali kita install di Python itu sudah ada editor, sudah ada modul-modul yang sering digunakan gitu. Jadi kalau yang ini dia sudah inilah, kita tinggal install aja lah gitu. Nah, cuma yang tadi itu harus tahu letak foldernya di mana nanti. Nah, kayak punya saya tadi kan letaknya di Anaconda ya, karena waktu itu saya installnya Anaconda 3, nama foldernya tadi Anaconda 3. Dan biasanya juga kalau Anaconda Pythonnya nggak update ya. Nah, kalau yang ini sampai sekarang ini yang terakhir Pythonnya masih Python 39. Padahal kalau langsung dari website Python, Python itu sudah versi 3.10 sekarang kan. Ya, karena ini kan pihak ketiga yang mempermudah kita untuk menginstal Python gitu ya. Jadi Python itu memang ada banyak cara menginstalnya. Tapi sebenarnya kalau ada banyak cara, kalau setahu saya cuma 3 ya. Lewat Python langsung, kemudian lewat Anaconda, yang ketiga lewat Miniconda. Nah, Miniconda sama Anaconda itu sebenarnya perbedaannya jumlah modul yang diikutkan aja ya. Kalau Anaconda ada 150-an modul, kalau Miniconda itu cuma 50-an. Tapi kalau dari Python langsung nggak ada modulnya, kita nanti yang nambah-nambah sendiri gitu. Oke, itu yang pertama ya, untuk menyegarkan tentang instalasi Python ya. Itu yang pertama. Sekarang kita kembali ke sini. Ini dibesarkan lagi. Nah, jadi Python file interpreternya satu. Kalau di Windows namanya ya python.txt tadi. Itulah interpreternya. Nah, cuma waktu kita mau mencoba Python, cara mengetikkan program kita itu ada macam-macam. Nah, ini contohnya. Bisa langsung kan, langsung lewat interpreter itu langsung. Cuma satu-satu baris gitu. Kemarin udah kita coba kan. Bisa lewat editor. Nah, bisa lewat text editor nanti dari text editor itu kita simpan dalam .py, misalkan diketik pakai notepad kan boleh-boleh aja kan. Mana tahu nanti kita punya alat, yang alat itu hanya punya notepad. Nah, gimana mencoba Python? Ketik aja pakai notepad ya. Atau kalau di Windows, kalau di Linux itu notepad dasarnya itu namanya Gedit ya. Nah, ketik aja pakai Gedit. Nanti jalankan langsung cara menjalankannya. Nah, yang kemarin kan sudah ya. Kita ketik Python, kita sebut nama filenya, spasi nama file kita enter. Nah, itu dijalankan langsung file Python itu. Nah, ini pakai komen line ini. Ini memang inilah orang yang hobi utak-atik ya, langsung main komen line ini ya. Yang memang dia ingin mempelajari komputer langsung ke dalamnya gitu. Itu biasanya pakai komen line. Nah, yang ketiga bisa pakai IDE ya, pakai IDE. IDE ini VS Code ya. Spider, ini banyak banget ya IDE ya. Idle ya, kemarin kan saya cobakan yang pakai Idle ya, Idle ya. Yang aslinya yang punya yang benar-benar dari Python, IDE itu Idle ya. Nah, Idle ini kalau ada yang belum coba, ini ya. Ini kalau kita install dari Python langsung itu yang ada editornya ini. Nah, ini Idle ini. Ketik aja Idle di Windows kita. Nah, ini saya waktu waktu saya menginstal Python yang Python langsung dari websitenya ini. Makanya idle-nya Python versi 38 ini. Nah, ini kalau diklik, nah, kita bisa mencoba ini. Nah, belum muncul ya? Belum muncul, sebentar. Komputernya agak lama ini. Nah, ini. Ini editor aslinya yang benar-benar dari Python ini. Iya. Ini apa? Print hello world. Nah, print tanda petik. Ini di enter aja ya. Nah, ini satu-satu baris. Tapi kalau banyak baris juga bisa kita file, new file gitu. Nah, buat aja sama dengan ini. Saya percobanya yang ringan-ringan aja ya. C sama dengan A ditambah B. Nanti print hasilnya is print hasilnya titik 2 C. Nah, kan gini ya. C kecil ya. Udah, ini di run aja.
Kita ini kita run modul ya. Paling dia minta simpan dulu ya, simpan aja di tempat mana kita menyimpannya. Ini mau saya simpan di sini ya, C. Saya kalau program-program saya kayak Python saya kumpulkan di sini semua. Proyek Python ya, saya pernah jadi pelatihan ya. Ini percobaan satu namanya. Percobaan satu. Dia titik PY. Nah, titik PY. Dipakai editor. Nah, ini udah saya run. Nah, begitu saya run, nah ini hasilnya 7. Jadi programnya tadi di sini, programnya ini, pas kita run hasilnya di sini. Nah, ini ada tampilannya hasilnya. Jadi kita ketik di sini, hasilnya di sini. Itu pakai idle ya, bacanya idle ya, idle ya. Itu benar-benar editor yang punyanya Python. Nah, jadi ini ya, IDE ini kan banyak tadi. Tapi sekarang ini orang paling banyak kalau mau ngetikkan pakai IDE itu pakai VS Code. VS Code ya, kalau Anda terbiasa pakai VS Code silakan gitu ya. Pakai VS Code atau yang kalau yang orang profesional dia ada namanya VChamp ya, VChamp, Python Champ gitu. Itu berbayar ya. Karena itu memang eh, ya mungkin lebih lengkap gitu ya, nggak tahu ya kenapa dia IDE-nya itu berbayar ya. Kalau yang programmer-programmer yang tingkat yang advance gitu ya, dia biasa pakai itu ya. Tapi VS Code juga sekarang udah cukup bagus ya. VS Code yang punya Microsoft itu ya. Oke. Nah hari ini kita mau coba kalau kita mencoba program Python-nya lewat Jupyter. Nah, lewat Jupyter. Kenapa lewat Jupyter? Karena eh, di kampus-kampus, kalau kita lagi penelitian ya, kita mau presentasikan Python kita ke orang lain gitu. Biasanya orang pakai Jupyter. Kenapa? Nah, nanti akan dilihat nanti kenapa. Nah, karena dia tentu ada kelebihan tertentu nanti ya. Oke ya. Jadi kita hari ini mau mencobakan bagaimana melakukan percobaan program Python kita lewat Jupyter. Ya, tapi bukan berarti ini ya. Yang jelas Python itu tempat coba-cobanya banyak ya, jenis-jenisnya ya. Bisa yang dari dasar tadi ya, command line, bisa pakai notepad ya, pakai gedit ya kalau di ini ya. Bahkan kalau di Linux itu di apanya? Editor Linux itu bisa bisa pakai editor Linux yang command itu ya, yang command yang dasar itu ya. Lupa saya namanya dulu, udah lama nggak pakai Linux ya. Jadi makanya Python itu tidak grafis juga bisa digunakan ya. Kayak di Raspberry gitu ya. Raspberry itu kan dia Linux yang isinya nggak ada grafisnya ya, cuma komen aja. Nah itu Python bisa digunakan karena kita bisa aja mengetiknya pakai apa aja dan menjalankan juga sederhana ya. Tinggal kita sebut Python, sebut nama filenya, spasi nama filenya, enter langsung programnya jalan gitu. Oke, nah sekarang ini yang kita mau pakai Jupyter yang merupakan editor yang paling banyak digunakan di dunia di kampus-kampus maupun di dalam riset-riset ya. Jupyter dan ini ya Google Colab ya. Biasanya disebut Google Colab. Karena sebenarnya Google Colab ini Jupyter juga. Jadi makanya kita mulainya dari Jupyter aja ya. Oke, nah sekarang gimana memulai Jupyter? Nah, untuk memulai Jupyter, nah kita harus nah saya lebih menganjurkan ya, lewat komen. Nah, komen itu, nah seperti ini kan, komen itu kan CMD ya, CMD enter. Nah, ini namanya komen nih. Dari sini kita lewat ini. Nah, dari sini kalau kita mau tahu apakah di Windows di komen ini dikenal nggak Python? Nah, caranya kan cuma kita ketik Python, tanda dash, ini ya V ya, V besar gitu aja, enter. Nah, kalau dia bilang Python 3.8.2 berarti di CMD saya ini dikenal Python. Pythonnya versi 3.8. Nah, gitu cara nyobanya. Ada nggak Python? Oh, ada gitu. Oh, berarti Python di sini. Ada nggak Jupyter di sini? Nah, caranya ketikkan Jupyter. Tulisan Jupyter seperti itu ya, J U P Y T E R ya, Jupyter. Nah, kalau dia Jupyter pakai dash-nya 2 ya, tanda tanda kurangnya 2, habis itu persennya huruf kecil semua. Jupyter version gitu, enter.
Ada nggak? Oh, kosong. Nah, berarti kalau begini Jupiter saya nggak ada. Nggak ada ini Jupiternya ya. Dia masuk ke PS Code ya. Berarti di sini, di mana ini, di komen ini, tidak ada Jupiternya. Yang ada cuma Pythonnya. Mana dia tadi? Ya, ini dibuka tadi ya. Berarti di sini, ini saya dari CMD tadi ya. Jadi masuk ke komennya pakai CMD, enter. Nah, di sini ada Python tapi Jupiternya nggak ada. Kalau nggak ada gimana Pak? Kalau nggak ada kita install. Gimana cara nginstalnya? Nah, nginstal yang paling sederhana itu pakai pip, pip, pip install Jupiter, gitu. Jadi setiap kalau yang nggak ada kita install aja di sini. Ya, pip install Jupiter atau Jupiter itu nanti ada dua sekarang ya. Ada Jupiter Notebook, ada Jupiter Lab nanti ya. Yang Lab itu yang terbaru. Kita cobakan yang Jupiter Notebook aja. Install aja begini nanti. Udah nanti dia install itu ya. Ini supaya nggak lama saya akan pakai di JMD saya yang ada Jupiternya aja. Ya, ini nanti caranya gitu ya. Ini saya tutup dulu. Nah, jadi selain lewat CMD, kita juga bisa masuk ke komen lewat Anaconda. Nah, ketik aja Anaconda di dalam searchingnya Windows menu kita. Ini di Anaconda ini juga ada promnya. Ini Anaconda Prom. Anaconda Prom ini diklik aja. Ini sama ke CMD juga. Nah, ini. Tapi ini CMD-nya punya Anaconda, bukan punya Windows yang tadi. Kalau CMD itu punya Windows. Jadi kalau kita nginstal Anaconda, Anaconda itu dia punya punya prom sendiri ya. Nah, tanda prom kita sedang berada di Anaconda ya, atau sering disingkat dengan Conda ya. Tanda kita sedang berada di Conda, di sini ada tulisannya base. Kalau tadi kan nggak ada. Nah, ini kalau saya cek Python saya versi berapa di sini? Python min V ya. V besar, V-nya, Victory-nya besar ya, versionnya ya. Yang di sini versi 397. Karena ini yang saya installnya lewat Anaconda Pythonnya. Berarti di laptop saya saat ini Pythonnya ada dua tadi ya. Ada dua. Nah, di sini ada Jupiter nggak? Coba Jupiter apa tadi? Minnya 2 version. Kita enter. Nah, kalau gini berarti di sini ada Jupiternya gitu nanti. Jadi pastikan yang pertama di komputer Anda ada Python, yang kedua ada Jupiter. Nah, jangan nanti nyoba-nyoba lah nggak jalan dia. Kita cek dulu. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya diinstal. Ya, menginstalnya pakai pip. Paling enak itu pakai pip ya. Pip install apa yang mau kita install gitu-gitu aja. Dari komen ya. Dari komen apapun installnya sama ya. Sebenarnya nanti ada dua pakai Conda ya. Conda itu pengganti pip ya. Jadi kalau pakai Conda nanti Conda install nama nama modul yang mau kita install gitu ya. Kalau saya lebih suka pakai Conda karena Conda itu dia sekaligus mendeteksi apakah ini ya. Nah, ini versi-versi ini di Python sangat sensitif ya. Karena Python itu kan versinya naik terus dari 37, 38, 39, sekarang udah 3.10 ya. Nah, modul-modul ini nanti harus cocok gitu. Jadi kalau ini Python 3.97, maka notebooknya ini 64.5 gitu. Kalau misalkan ada notebook yang 63.0 gitu, mungkin harus pakai Python yang versi berapa. Nah, apa pencocokan versi ini ya antara Pythonnya sama modul-modulnya, nah ini harus kita perhatikan gitu saat kita menggunakan Python. Karena kalau nggak cocok dia nggak jalan, banyak errornya nanti, banyak warning ya. Nah, oleh Anaconda kita dipermudah untuk mencek versinya itu langsung yang memeriksa nanti Conda. Tapi kalau kita misalnya pakai pip, kan tadi gini ya, kita bisa install pakai pip ya, pip install gitu. Misalkan saya mau menginstal NumPy ya, nah itu NumPy, itu udah kita enter nanti diinstalnya NumPy. Bisa pakai pip, yang kedua pip itu bisa kita ganti sama Conda. Conda install NumPy ya, gini juga bisa. Cuma kelebihan Conda dia akan memeriksa ininya versi berapa yang cocok dengan Python kita. Nah, itu dia hebatnya yang Conda ini. Conda itu ya punyanya Anaconda ya. Karena kan memang tujuan tujuan pihak ketiga yang bernama Anaconda ini membuat itu kan dia supaya mempermudah
kita gitu ya dalam menginstal dan mengkonfigurasi Python dan modul-modul kita gitu. Oke, itu sudah. Jadi saya kembali keluar dulu ya biar kita kelihatan ininya ya. Jadi tadi saya yang pertama udah menjelaskan Python itu bisa jadi kita menginstal Python berbagai versi di komputer kita. Nah, asalkan kita letakkan nanti waktu menginstal foldernya kita tentukan gitu ya. Nah, Python mana yang akan digunakan? Nah, itu bisa kita masukkan ke environment-nya tadi. Kalau di Windows tadi akan ada environment-nya. Jadi makanya eh, waktu kita membuat proyek-proyek Python nanti bisa jadi kita membuat environment itu banyak. Setiap aplikasi bisa jadi satu environment nanti. Sebaiknya malah begitu. Karena bisa jadi kita membuat aplikasi yang satu atau proyek kita yang satu, dia pakai Python 38 tapi aplikasi yang lain kita pakai Python 3.9. Kalau kita membuatnya ya program kita sudah jalan di Python 3.9, nanti kita cobakan di Python 3.8 bisa jadi nanti ada problem, ada yang nggak jalan gitu modul-modulnya. Makanya kita pastikan versi Pythonnya dengan versi modul-modulnya yang cocok itu sesuai gitu. Nah, sehingga untuk itu nanti ada strategi di Python kita bisa membuat dalam bentuk satu environment tadi ya. Environment nanti bisa kita kasih kita apa di Windows lah ya, kita bisa kasih satu environment bahwa untuk aplikasi ini environmentnya ini kita simpan gitu environmentnya tadi, untuk aplikasi ini environmentnya ini, untuk aplikasi ini environmentnya ini, sehingga bisa aja kita membuat di satu komputer kita pakai Python yang berbeda-beda, pakai NumPy atau pakai library Pandas yang versinya berbeda-beda. Bisa aja nggak perlu ganti komputer. Kalau zaman dulu kan wah ini kita harus pakai komputer yang berbeda kalau menggunakan versi yang berbeda. Gitu. Makanya salah satu pembahasan di Python itu adalah membahas tentang mengelola environment itu tadi. Ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri biasanya kalau kita membaca buku-buku Python itu dia membahas satu environment itu. Kenapa? Karena supaya antara Python kita dengan tool-toolnya dengan modul-modulnya itu versinya itu adalah versi yang memang sudah kompatibel gitu ya. Ya karena salah satu fenomena Python ini kan versinya sangat cepat berkembang. Nah, karena cepat berkembang itu makanya kalau kita masih pakai versi lama, nah bisa jadi pas ketemu Python utamanya kita pakai versi baru bisa jadi nggak jalan. Itulah beberapa problem yang cara mengatasinya seperti itu nanti ya dengan metode yang berbeda. Oke, hari ini kita akan mencobakan Jupyter ya. Kita mau mencoba program kita pakai Jupyter. Nah, ini di sini di halaman NetAcad ini udah saya tambahkan satu apa namanya satu materi. Nah ini nama materinya Lab Percobaan Jupyter dan Google Colab. Itu setelah di summary test, oh salah saya. Setelah di summary test 2 ya, benar ya letaknya di sini. Nah ini materinya nanti yang materi yang hari ini. Nah, ini bisa di-download. Yang satu bagaimana cara menggunakan Jupyter, yang satu bagaimana cara menggunakan Colab. Jadi Colab itu sebenarnya sama ya sama Jupyter ya. Cuma ini Colab ini Jupyter yang diletakkan oleh Google di server dia. Sama aja sebenarnya sama Jupyter ya. Kelebihannya kalau pakai Google Colab, kita bisa meminjam CPU-nya Google. Bahkan menyewa ya, menyewa kalau kita mau pakai CPU dan RAM yang lebih besar. Itu nanti. Tapi kalau pakai Jupyter, ini CPU-nya, maksudnya prosesornya ya, tergantung prosesor di komputer kita. RAM-nya tergantung RAM di komputer kita ya. Sehingga kecepatan prosesor, kecepatan flow atau namanya ada TPU namanya. Itu kecepatan itu tergantung komputer kita kalau pakai Jupyter. Nah, beberapa program yang berat-berat kadang-kadang nggak jalan kan kalau di laptop kita cuma Core i apa berapa gitu yang RAM-nya cuma 8 GB gitu ya, beberapa program itu bisa sangat lambat sekali kalau kita jalankan. Nah, makanya kita bisa kalau mau yang begitu kita coba aja pakai Google Colab nanti ya. Makanya hari ini kita cobakan juga nanti ya pakai Google Colab. Oke, ini nanti tinggal di-download aja. Kemudian nah, kemudian ada file untuk percobaannya ini. Nah, ini file percobaannya di sini, nanti ini di-download aja. Jadi file Jupyter extensionnya IPYNB. Kalau yang Python kan cuma PY ya. Kalau file Jupyter itu dia IPYNB ya. I-nya ini interpreter ya. Ini P-nya Python, NB-nya ini notebook. Jadi singkat nama filenya IPYNB. Ini nanti
di-download aja nanti, di-download untuk dicobakan di Jupyter masing-masing nanti. Nah, kemudian nanti di file ini ada tugas ya, sebenarnya bukan tugas ya, cuma dijalankan gitu ya. Setelah dijalankan nanti di-upload lagi. Menguploadnya di sini, menguploadnya. Nah, ini tempat nguploadnya nanti. Jadi kalau udah selesai diupload aja sini. Upload, submit gitu ya. Nah, upload di sini nanti. File upload yang file Jupyter yang udah kita jalankan itu. Itu nanti yang kelengkapannya yang ada di net akad selain yang di akad itu kan yang wajib dikerjakan kan mulai dari sini ya. Ini tugas pertemuan satu ini mencoba Python mulai dari pakai komen, pakai ini yang modul pertama lah gitu ya. Kemudian modul tes 1 di Python 1, modul tes 2, modul tes 3, modul tes 4. Kemudian nah ini ada ini yang lab Jupyter. Oh, ini letaknya di satu saya. Ya, enggak apa-apa, saya letakkan di sini ya. Nah, ini kemudian kalau yang 2 kemarin, nah kalau yang 2 ini oh yang ini saya nggak bisa kelihatan ya. Karena belum. Jadi kalau kita belum kerjakan ya nggak kelihatan kan. Jadi tadi karena belum kerjaan jadi saya pakai login instruktur aja. Nah ini kalau yang 2 itu ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Nah terakhir belum terakhir ya, nanti ada summary testnya yang 42, ada summary test yang 41, ada yang 42. Nah terakhir ini nanti final test. Nah itu aja dikerjakan, nanti akan keluar sendiri nanti ya, sertifikatnya keluar sendiri. Kalau yang sertifikatnya nggak perlu cap unsada ya. Tapi kalau perlu cap unsada, nah itu nanti perlu mintanya ke Bu Epa ya. Bu Epa itu bendahara Cisco kita. Nanti mintanya harus ke sana karena ada administrasinya kalau minta sertifikat yang tercetak. Kalau yang sertifikat yang dari sini itu dia bisa diambil aja, bisa cetak sendiri. Karena di sini kebetulan instrukturnya diperbolehkan instrukturnya itu bukan dari instrukturnya itu yang ditandatangani oleh si CEO-nya Python itu deh kalau nggak salah. Oke, jadi syaratnya ini dikerjakan semua gitulah. Oke, sekarang kita mau memulai Jupyter. Oke, gimana memulai Jupyter? Nah, lihat, oke ya, coba. Ini kita mulai ininya karena saya tidak mengajarkan yang dari sini ya, yang dari sini. Tidak saya rekomen gitu. Karena kalau dari sini bisa juga ini, ketik Jupyter. Nah, ini udah ada. Tapi kurang ini ya, kurang customnya kurang. Jadi kalau ke mahasiswa lagi nanti kuliah juga saya anjurkan jangan yang pakai dari Windows, tapi dari komen. Nah, dari komennya gimana? Dari komen ini karena tadi di CMD saya kan nggak ada ya. Yang ada Jupyter itu saya yang di Anaconda-nya. Jadi tergantung ya kita mau pakai Jupyter yang mana lah gitu ya. Nah, ini Anaconda ini kan saya ada Anaconda Prom. Nah, kan ini promnya saya yang punya Jupyter ya. Nah, ini pertama kali letaknya langsung ke folder Windows saya ya, di C user Herianto 2 ya. Ini folder saya ya. Nah, pertama pindahkan foldernya ke folder tempat program-program Python kita. Nah, gimana cara memindahkannya? Pakai perintah cd kan? Kalau saya kan cd c, nah gitu. Cd c enter. Nah, ini kan jadi ganti c dia. Ini kan ini pelajaran apa ini yang belajar di CMD? Jadi cd c dia ke c, ini didir aja. Maksudnya didir mau dimasukkan kemana? Nah, saya mau nyimpannya di sini di proyek Python. Nah, berarti cd spasi proyek Python, enter. Nah, lihat sekarang di C proyek Python. Saya lihat lagi ya. Ini di sini kalau nggak salah di sini adalah pelatihan ini ya. Ini foldernya banyak banget ini. Ah, ini saya punya folder pelatihan Python ya, 03 ya. Ini saya CD lagi. CD 03 titik. Ah, ini pelatihan Python. Nah, ya gitu. Artinya kita letakkan di folder yang kita inginkan gitu. Walaupun nanti kita bisa balik-balik ya. Kalau saya lebih baik yang paling atas ya. Nah ini, yang paling atas saya di C proyek Python. Atau boleh C aja juga boleh. Nah dari sinilah kita ketikkan Jupyter Notebook. Lihat cara ngetiknya Jupyter Notebook, spasi notebook. Nah gini, Jupyter Notebook, enter.
Udah, enter. Nanti kita tunggu. Jadi Jupyter itu untuk yang Jupyter Notebook dia membuka web. Nah ini dia. Nah ini dia. Dia buka web dia. Jadi dia berbasis web. Inilah aplikasi Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Nah dari sinilah kita bisa, kalau kita mau mengetikkan baru ini new. Nah ini bisa Python, bisa R ya. Nah, saya pakai R juga ini. Jadi kenapa namanya Jupyter? Karena Jupyter ini selain untuk Python bisa juga untuk R. Yang satu lagi bisa untuk ada bahasa pemrograman namanya Julia. Jadi Jupyter itu singkatan dari Ju-nya Julia, P-nya Python, R-nya itu R. R programming ya, R. Jadi Jupyter itu sebenarnya singkatan ya. Ya, singkatan yang dicari-cari supaya ada maknanya sehingga namanya seolah-olah nama sebuah planet ya, Jupiter ya. Ya, Jupiter namanya. Nah, jadi karena kita mau coba Python, kalau pakai new nih, new Python. Kenapa Python saya Python 3 ya. Ya, nah inilah Python ya. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan percobaan Python ya, program Python ini kan dia editor ya. Print hello world gitu. Print apa? Hello world. Nah, jalankan aja, run, ini run ada. Nah, ini hasilnya di bawah. Nah, kelebihannya dia nggak hilang kan kalau pakai interpreter tadi kan dia hilang. Kalau ini dia masih ada di atas. Nah, di sini saya mau cobakan yang tadi A sama dengan 3, B sama dengan 4. Ini percobaannya ini terus ya. A ditambah tambah B, nanti di print apa tadi? Pakai tanda petik hasilnya koma C. Nah, udah ini di run. Nah, jadi kita ngetik di sini, kita run hasilnya di sini. Kita ketik di sini dan selanjutnya gitu. Jadi Jupyter ini ya tempat kita mencoba program. Kelebihan Jupyter, kita bisa membuat kalimat gitu. Bukan program, tapi di sini bisa kita buat kalimat perintah atau kalimat keterangan. Misal ya, nah, misal di sini saya kasih tulisan percobaan pertama gitu. Nah, saya bisa gini, percobaan pertama. Tapi di sini nggak kode. Saya ganti dia menjadi markdown namanya, markdown. Ini kalau saya run, nah ini tulisan dia, bukan program. Nah, ini tulisannya bisa kita perbesar ya. Ini kalau saya perbesar dia begini. Nah, kalau gini ya, harus dispasi ya. Nah, gini. Nah, ini jadi besar dia. Ini berbentuk ya jadi kayak dokumen dia, tapi ini program. Jadi antara dokumen kita sama program kita itu nyatu. Itulah yang membuat Jupyter ini disenangi gitu ya, karena kita bisa membuat sebuah tulisan, tapi di sela-selanya ada program kita yang langsung kita coba kan gitu. Nah, gitu ya. Ini malah kita bisa mau kasih warna atau mau kita buat ke tengah ya. Kalau ke tengah apa ya? Center ya. Kita buat ke tengah ini. Tengah center ya. Ya. Ini ada ininya ya. Tengah nggak deh? Oh iya, ke tengah dia. Nah, kita perintah center gitu ya. Nah, di sini juga dia mengenal perintah-perintah HTML kalau kita mau tampilannya ini ya. Kalau HTML itu apa ini? Font, color, tapi nggak semua HTML sih. Pokoknya ini Jupyter ini untuk mengetik-ngetik begini dia ada ininya. Ada apa? Ada apa ini? Font, color, lagi belajar Python. Ini kan kalau di HTML gitu ya. Ini karena saya buat merah dia, coba saya run ya. Nah, ini jadi merah dia. Nah, mau jangan merah lah, merah kayak marah ya. Biru, blue gitu lah. Blue bisa blue dia. Kita center. Saya kata ya, ini oh, kalau center dia ya sama ya harus center gini. Nah, ini kalau center gini dia ini bukan bukan HTML. Jadi dia mengenal HTML gitu. Kita bisa ngasih perintah-perintah HTML untuk mengatur tampilan kita. Nah, percobaan pertama Python lagi belajar. Ini program, ini hasilnya. Ini program, ini hasilnya. Nah, seperti itulah keunikan dari Jupyter. Nah, sehingga sangat cocok digunakan untuk belajar ya. Jadi kalau kayak di beberapa perkuliahan, kalau saya ya sekarang ya belajar Python, modul-modulnya saya nggak perlu saya buat dalam bentuk PDF. Ya, nanti modul-modulnya itu dalam bentuk file Jupyter ini aja. Jadi kalau ada instruksi lakukanlah percobaan ini, saya nulisnya di sini aja. Nanti mahasiswa ngetiknya di sini.
Nah, langsung dia jadi bersatu antara modul sama tempat mencoba satu dokumen gitu. Tinggal dikumpulkan file IPYNB-nya ini. Nah, ini nanti kalau namanya Untitled 5 namanya IPYNB. Tapi ini kalau mau ganti namanya diklik aja ya. Ini kadang-kadang ganti namanya masih bingung ya. Ganti namanya gini aja. Percobaan satu gitu, udah di rename aja. Nah, gitu namanya jadi percobaan satu. Kemudian ini nggak perlu disimpan, ini udah langsung kesimpan ini. Udah langsung kesimpan namanya percobaan satu kan. Nyimpannya kemana? Ke folder saya tadi. Coba saya cari ya. Nyimpannya dia akan di C tadi ya. Nah, folder saya kan di C proyek Python yang 03 pelatihan. Nah, ini dia percobaan. Nah, percobaan satu ya, percobaan satu. Oh, ini percobaan satu yang pertama ya. Yang tadi yang ini belum ya. Yang ini yang saya ngetiknya pakai idle ya. Kalau yang ini tadi ini ya. Oh, yang ini nyimpannya bukan di sana dia. Ini nyimpannya dia langsung ya. Karena oh iya, nyimpannya dia di sini. Salah letaknya tadi ya. Salah meletakkan. Nyimpannya dia di sini karena belum saya pindahkan tadi. Nah, di sini dia. Paling bawah kali ya, mana dia. Ini dia ini. Percobaan satu IPYNB. Jadi dia langsung nyimpan. Jadi nggak perlu kita kasih perintah nyimpan gitu. Kadang-kadang kalau yang baru mah perintah save-nya di mana, Pak? Dia otomatis menyimpan untuk kita membuatnya gitu ya. Nah, gitu. Oke, itu ya. Nah, kemudian kita bisa membuka atau itu bisa pindah-pindah folder ya. Ini kan folder ini. Saya klik, nah gitu dia bisa. Makanya, tapi foldernya kalau Python notebook ini kita foldernya kita nggak bisa mundur, bisanya maju. Makanya dianjurkan pilih dulu folder utama kita, baru kita buka Jupyternya. Nah, kalau kita misalkan pertama kali membuka Python, letak foldernya sudah folder di dalam dokumen kita. Kalau kita nanti mau ke C itu nggak bisa karena di Jupyter nggak ada perintah pindah. Nah, itulah nanti diperbaiki oleh Jupyter Lab ya. Kan ada Jupyter yang terbaru namanya Jupyter Lab nanti ya. Ini kan kita lagi Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook dia seperti itu. Oke ya. Itu kalau kita memulainya dari baru. Nah, nanti file yang ini tadi ya, file yang di sini tadi, file yang di mana ya? Yang di sini. Ini nanti kan di-download ini file ini. Nah, ini kan di-download ya file ini. Nah, ini. Ini download nanti ini. Untuk percobaannya ini download. Klik ya, diklik yang di-download ini. Ini klik, ini download. Ini letakkan di dalam folder kita nanti ya. Mau letakkan di mana? Saya letakkannya di C misalkan ya, di proyek Python. Nah, saya letakkan di sini. Saya simpan. Nah, udah kan saya letakkan di C proyek Python kan. Nah, sekarang buka Jupyternya. Buka Jupyternya, masuk ke C proyek Python ini kan sudah ya. Nah, di sini dia udah ada itu. Di sini ya. Namanya tadi filenya percobaan. Ah, ini dia ini. Ini yang baru 1 detik. Nah, ini lengkap deh. Ini klik aja. Cara bukanya ini diklik aja. Diklik. Nah, inilah file Jupyter yang saya berikan yang untuk silakan dicoba-coba ya. Oke, dia masih muter. Jadi muter itu dia di sini. Nah, ini nanti, ini silakan dicoba. Nah, lihat, ini udah saya buat bagus. Maksudnya ini udah saya setting ya. Ini judulnya. Di Jupyter kita bisa masukkan gambar. Ini ada tulisannya, ada hurufnya besar, ada kecil. Ini ada petunjuknya, ada teorinya. Jadi teorinya saya di Jupyter juga. Mengenal sintak program Python. Sintak Python dirancang untuk mudah dibaca, untuk menyatukan satu baris. Nah, ini teorinya dulu. Teorinya nanti nyobanya langsung di sini, nggak perlu ganti aplikasi. Jadi kalau pakai Jupyter, antara modul kita sama tempat mencobanya di situ juga. Nah, seperti ini. Percobaan awal. Mencetak kata hello world. Ketikkan coding di bawah pada sel Anda, run hasilnya di bawah sel ini. Jadi nanti kalau ada perintah begini, mengetiknya di sini. Nah, ini kan perintahnya ini. Nah, ini diketik aja print. Ini percobaan pertama ya, print hello world. Udah di run. Nah, udah. Ini dengan hasil-hasilnya tersimpan ini sekarang. Jadi nanti kalau ini dikumpulkan atau diupload, sekarang
kalau tadi kosong sekarang udah berisi. Tanpa ada ini kan di sini kan nggak ada perintah nyimpan ya. Ini CPS ini bukan untuk nyimpan, tapi dia menyimpan itu otomatis gitu ya. Nah, untuk selanjutnya coba lagi. Hasilnya adalah menampilkan apa yang ada di dalam perintah print gitu. Nah, kemudian coba cara mencetak isi variabel tanpa print. Nah, percobaannya ini A sama dengan 5. A sama dengan 5. Enter aja. Enter A gitu. Enter A ini kalau di run, nah ini 5. Jadi ini maksudnya kalau di Python, kalau pakai interpreternya ya, kalau kita ketik nama variabelnya, langsung dia tampilkan hasilnya di bawah ini hasilnya. Ini kan udah saya masukkan nilainya 5. Jadi dua baris perintah ini tanpa menggunakan perintah print kita bisa melihat hasilnya hanya dengan mencetak nama variabelnya. Nah, gitu itu dia kayak MATLAB ya. MATLAB juga ada seperti itu ya. Jadi tapi kalau pakai perintah print nanti kelebihannya kita bisa atur kan. Kita bisa atur dengan yang lain. Tapi kalau mau cepat, ketik aja nama variabelnya A gitu. Langsung A. Nah, kemudian bisa juga variabelnya string kayak begini. Ini misalkan X. Nah, nanti ini dicoba ya, diikutkan kayak di atas itu. Sebaiknya jangan di copy paste ya, biar tahu ininya. Ketikkan aja gitu, hello dunia, enter. Enter itu bukan menjalankan ya, menjalankan ini run. Enter ini X. Ini kan berarti hello dunia berada di X. Kalau saya ketik X, ini saya run. Nah ini hello dunia, maksudnya hello dunia ini X ini. Kalau ini nggak ada, ya ini saya run. Tapi kalau saya kasih X, berarti dia menampilkan isinya ya. Itulah yang pertama ya, pelajaran pertama Python itu begitu. Yang pertama belajar cara mencetak hello world. Nah, ini tadi ya. Yang kedua, cara mengisi data. Apakah datanya angka? Jadi kalau nggak pakai petik ini datanya angka ya. Tapi kalau pakai tanda petik seperti ini, berarti ini datanya string. Datanya tulisan ya. Apa bedanya data angka sama tulisan? Kalau data angka bisa kita jumlahkan, kita kalikan, kita kurangkan gitu ya. Kalau data tulisan kan nggak bisa ya. Data tulisan itu yang bisa disatukan ya. Disatukan, di concat atau di hurufnya dibulak-balik kan gitu. Jadi beda nanti, makanya kalau mau buat string kita kasih tanda petik 2 gitu ya di awal dan di akhirnya. Oke, ini percobaannya. Nah, kemudian pakai if. Nah, ini sebenarnya di sini ada ya, tapi di sini kalau kita mau buat if, misalkan if 5 lebih besar 2, maka munculkan kata-kata print 5 besar dari 2. Maka di Python caranya seperti ini. Ini if nggak pakai kurung ya. If 5 lebih besar dari 2. Kalau pakai bahasa C atau Java, ini kan pakai kurung. Kan kurung begini ya. Begini. Tapi kalau di Python nggak usah dikasih kurung. If spasi gitu. Nah, kemudian untuk lanjutnya itu nggak pakai then kayak di PB, tapi langsung aja kayak ini ya, langsung kita kasih bloknya. Nah ingat di Python kalau ada blok itu pakai titik 2. Nah titik 2 di enter. Nah lihat ini langsung masuk dia. Ya masuknya boleh aja, jangan rata sama if-nya karena dia satu blok diagram dianggap kan. Ini harus kita kasih spasi, minimal spasi sekali gitu. Nah misalkan ini print 5, ini kata-kata aja ya, lebih besar dari 2. Nah gitu sudah. Coba ini kita jalankan ya. Nah ini 5 lebih besar dari 2. Ya. Jadi spasinya ini boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh terus gitu ya. Tapi nggak boleh di sini, kalau di sini nggak ada titik 2, ini kita run. Nah ini error ini. Karena di sini harus ada titik 2 kan kalau pakai if. Ini sebenarnya ada di modulnya ya. Di modul yang punya NetAcad ya. Percobaan ini ya, tapi ini di sini diberi lagi, mana tahu ada yang kurang memperhatikan ya. Ini di sini saya berikan lagi. Nah ini kenapa error? Karena dia nggak masuk. Ini harus kita masukkan minimal 1 spasi. Nah masukkan sekali. Nah, baru jalan. Tapi kalau dia rata, dianggapnya ini program yang dianggapnya ini satu level if dengan ini. Lah kalau satu level ini kan berarti nggak ada then ya. Nggak ada program. Kalau ini true, apa yang terjadi? Nah, kan
yang terjadi kan harus dalam bentuk blok diagram ya. Biasanya kita kasih kurung kurawal kan kalau di bahasa C. Kalau di Python seperti yang kemarin dijelaskan, ini cukup pakai spasi aja. Tanda titik 2 kasih spasi, mau spasinya berapapun ya. Ini di run. Nah, ini baru ada hasilnya. Oke, itu if. For juga sama ini. Lihat for. Ini for-nya pakai generator ya yang kemarin kita bahas ya. For x. Nah, ini diketik aja ini percobaan ini. Jadi for x in ring 5 gitu. Nah, ini untuk bloknya pakai titik 2 sama. Kita cetak print x. Nah, gitu. Udah nanti akan dia cetak ini. Nah, inilah perintah for di Python. Kalau dalam bahasa C, biasanya for ini kan nggak begini. Kalau dalam bahasa C ini saya ketik aja di bawah ya. Kalau dalam bahasa, kalau kita C, Java atau PHP, for itu kan begini ya. For x sama dengan 1 titik koma x lebih kecil dari 5 titik koma x plus plus. Nah, kalau dalam bahasa yang C-like dia begini. Nah, di sini print f, misalkan ya, kalau print f x titik koma. Kalau dalam bahasa C, C++, Java, PHP seperti ini. Seperti ini kan? Nah, lihat, kalau di Python enggak, kita nggak perlu buat x sama dengan 1 sampai x5 nanti ada x plus plusnya, nggak perlu. Kalau di Python pakai ring, x in ring. Nah, ini yang kemarin ya kita bahas ya, ini ring. Ini namanya model Python ya, generatornya dari. Jadi artinya in ring berarti nanti kalau ring 5 itu berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. Oh, kalau di sini berarti kayak gini ya, 0 ya. 0 sampai kurang dari 5. Ini juga artinya sama ini. 0, 1, 2, 3, 4. Cuma di Python cara menuliskan 0, 1, 2, 3, 4-nya pakai ring 5. Berarti ada 5 buah karena awalnya 0, 0, 1, 2, 3, 4. Print X makanya dicetak 0, 1, 2, 3, 4. Ini kalau bahasa C. Nah, jadi beda dengan Python. Kalau bahasa C pakai kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ya. Sekali lagi ya, C itu C++, Java, PHP, itu semuanya C-like ya. Maksudnya mirip C. Seperti ini semua caranya. Tapi di Python nggak ada kurung-kurung kurawal begini. Tapi pakai tanda titik 2 dan ini masuk dia, masuk spasinya ya, masuk spasi. Istilahnya indent. Nah, di sini ada penjelasan ya. Indent. Nah, ini untuk menyatakan satu baris perintah cukup dengan baris baru ya, berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang pakai semikolon ya. Kemudian Python menggunakan indentation ya, indentation itu tab atau menjorok ke dalam atau pakai spasi ya untuk membatasi skop program. Nah, jadi skop program di Python itu pakai tanda titik 2 seperti ini ya, indent. Jadi tidak seperti ini. Ini enggak saya hapus ya. Nah, di Python sangat khas. Sangat khas di Python ya. Tapi sebenarnya jadinya program kita memang jadi lebih ringkas nanti kalau kita udah biasa nanti ya. Python begitu ya. Nah, membuat fungsi ini juga udah kita pelajari ya. Jadi contohnya kita mau buat fungsi. Namanya fungsiku. Di dalamnya isinya adalah kata-kata, hai ini dicetak dari fungsi, terima kasih. Nah, jadi kalau membuat fungsi kan kita coba aja def spasi fungsiku gitu kan. Fungsiku. Nah, gini. Ini pakai titik 2 juga karena dia scope kan. Ini mau apa kita printnya? Printnya saya ini aja ya supaya cepat, ini pesan 1 gitu. Ini enter lagi kalau ada 2. Print. Ini kan mau boleh apa saja kan. Pesan terakhir. Nah, gitu. Udah ini. Ini kalau dijalankan yang hasilnya nggak ada kan. Hasilnya kan nggak ada. Gimana supaya ada hasilnya? Kita panggil yang kemarin istilahnya kita invoke ya. Kita panggil. Cara manggilnya dari sini. Nah, dari sini kita panggil ini namanya ini fungsiku. Fungsiku. Nah, udah gini aja nih, run. Nah, ini hasilnya. Berarti fungsiku ini dia manggil ini. Gitu. Atau, nah ini kan dalam selnya ya. Kita bisa nambah sel yang baru. Kalau dari sini saya mau menginsert ada sel yang terpisah dari sini, itu tinggal mengetikkan huruf B ya. Tapi kita klik ini dulu. Ini saya ketik huruf B. Nah, ini di bawahnya ini ada sel baru. Nah, di sini saya boleh ketikkan fungsi sama ya. Ini saya jalankan.
Nah, ini karena dia ngambil fungsiku yang di atas, karena yang di atas kan sudah kita jalankan kan. Harus kita jalankan dulu. Ya, dijalankan kan dianggap dia sudah masuk ke memori, nanti baru kita panggil gitu. Jadi cara ini yang menginsert, tadi kan saya ketik huruf B, ini di sini ada nih insert ini. Nah, ini B. B berarti nambah sel ke bawah. Kalau A dia nambah ke atas. Ya, A atau B, tapi kita klik dulu ya. Itu nanti cara-cara ngedit lah di Jupyter. Cara-cara ngedit itu ada di hab-nya ya. Itu kan nah ini di sini silakan baca lah. Gimana cara mengetik menambah ini, membuat tadi huruf besar, membuat di tengah dan sebagainya tadi itu cara ngeditnya ya. Nah, ini yang penting percobaan kita ini. Yang penting ini percobaan kita. Nah, ini oh ya di sini silahkan cobakan fungsinya di sini. Bisa juga ya. Nah, ini kalau dipakai underscore, kalau saya buatnya kan nggak pakai underscore ya, atau Anda nanti mau kasih nama lain boleh aja ya. Nah, tergantung namanya ya. Ini dijalankan. Nah, ini kan ada hasilnya. Kalau ikut ini, saya kasih underscore, ya katanya apa? Nggak dikenal karena saya kan udah saya ganti tadi namanya ya, nggak pakai underscore ya. Nanti tergantung namanya kan, manggil fungsi kan. Tergantung nama yang Anda berikan nanti. Nah, ini sampai fungsi percobaan. Nah, kemudian kalau di Python nanti mau ada komentar pakai tanda pagar ini. Yang tanda pagar seperti ini. Kalau di C kan pakai tanda apa ya? Di C yang pakai tanda slash 2 kali kan. Jadi misalkan ya saya mau buat program ini ya, berbentuk ini ya. Ini program pangkat gitu. Jadi pakai tanda ini, pakai tanda pagar. Itu berarti artinya komentar nih. Nanti program pangkatnya saya buat A sama dengan 3, B sama dengan 2. Nah, kalau pangkat C sama dengan eh, B pangkat A. Jadi kalau pangkat itu pakai tanda bintang 2 kali ya. Nah, ini artinya B pangkat A ya. B pangkat A gitu. Cetak print C. Udah gitu. Ini komentar. Kalau dalam bahasa C komentar kan begini ya. Nah, ini komentar tapi di Python nggak boleh pakai tanda ini tanda apa ini tanda slash 2 kali karena di Python pakai tanda pagar. Nah, ini error ini ya. Nah, ini error yang di sini error. Jadi jangan pakai tanda komentarnya di C. Kalau di Python tanda komentar itu pakai tanda pagar. Ini kalau dijalankan 8 ya karena 2 pangkat 3 ya 8. Nah, itu cara memberi komentar ya. Bisa juga kalau komentar kita banyak barisnya pakai tanda petik 3 kali ya. Petik 3 kali kalau ada banyaknya. Nanti ada di bawahnya contohnya. Oke, itu percobaan-percobaan dasar yang Python yang saya berikan nanti untuk Anda cobakan yang pakai lewat Jupyter ya. Nah, ini teori lagi. Nah, itu kelebihan Jupyter kita ini ada teori lagi nih. Nah, teori baca dulu. Wah, ini. Jadi kalau biasanya kan Anda belajar program nanti ada modulnya, di sebelahnya Anda ngetik di laptop. Kalau di Jupyter modul sama tempat ngetik program satu tempat. Gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah. Nah, kalau mau teori ada teorinya baca dulu. Oh, variabel, tipe variabel di Python ada str, ada in, ada float, ada kompleks, ada list. Ini kemana list ya? Ada tuple, ada range, ada dict, set, frozen set, bool, boolean. Nah, inilah tipe-tipe dasar di Python. Nah, percobaan memasukkan data ke variabel. Nah, ini coba aja nih, x sama dengan 5, coba aja ya. Kan sesuai perintah modul ya. Y sama dengan siapa itu? Y sama dengan si John. Y sama dengan si John. Enter lagi. Print X. Nah, bisa pakai print. Tadi nggak pakai print ya. Print Y. Kalau ini harus pakai print. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya 5 sama John. Kan tadi boleh nggak pakai print. Pakai apa? Langsung aja kita sebut nama variabelnya X dengan Y. Nah, kalau ada 2, nah nggak bisa ini. Kalau ada 2 yang dicetaknya cuma yang Y aja. Lihat ini kalau saya run. Nah, cuma John aja. Yang X ini nggak ditampilkan. Nah, makanya kalau yang tadi kita ingin menampilkan isi variabel tidak pakai print itu hanya untuk satu variabel aja. Tapi kalau variabelnya ada 2, mau nggak mau ya pakai print. Emang dasarnya kan di Python itu kan untuk menampilkan pesan atau menampilkan isi variabel kan pakai print. Nah, pakai print baru muncul 2 dia. Gitu, silakan coba gitu ini. Coba variabel ya.
Nah, ini lanjutkan di atas. Percobaan berikut memperlihatkan data pada variabel bersifat dinamis ya. Jadi walaupun yang X tadi diisi 5, kita boleh aja X-nya kita isi 4. Atau boleh aja yang pertama X-nya ini angka. Habis itu di bawahnya X-nya jadi string. Nah, di Python boleh-boleh aja. Karena Python itu dia sangat dinamis tipe datanya ya. Tidak kalau dalam bahasa C, bahasa Java, C++, wah itu sangat ketat ya. Nah, ini tiba-tiba berubah dia bisa jadi. Ini kan integer. Ini string boleh aja ini. Ini kalau saya run nggak ada errornya. Nggak ada error kan. Tapi yang diambil data yang terakhir. Jadi dia kayak PHP. Jadi tipe data PHP itu kan dinamis. Nah, dinamisnya kayak PHP. Cuma nulisnya nggak kayak kalau PHP kan harus ada titik koma ya. Nah, beda sama C. Anda kalau belajar C, C++, Java, wah itu tipe datanya sangat ketat. Kalau dia sekali kita definisikan integer, selama di program itu harus integer semua datanya, nggak bisa tiba-tiba diubah jadi char kan. Jadi sangat ketat sih ya. Karena ketat itulah makanya programnya umumnya lebih bagus di-compile dan dijalankan lebih cepat sebenarnya. Tapi oleh programmer itu sangat sangat ini ya apa kalau bahasa C itu kan kalau anda lagi belajar bahasa C kan eh, dalam anggapan kita wah bahasa C itu sulit. Nah, sulitnya itu ya karena tipe datanya dia sangat ketat ya. Tapi tentu ada kelebihannya juga ya. Kalau di Python nggak dipermudah. Tipe data suka-suka kita dinamis. Gitu. Karena kan Python itu kan gimana caranya supaya orang mudah membuat membuat program gitu. Nah, kemudian kalau string petiknya boleh satu, boleh dua. Ini boleh petiknya boleh satu, ini boleh dua ya. Nanti ini dicobaan aja lah. Nah, ini yang percobaan operator. Jadi di Python bisa kita jumlah kurang bagi ini modulus ya persennya kali dengan pangkat dengan apa ini dengan pembagian genap gitu ya. Oh di sini pangkat. Nah di sini pangkat tadi belum ada ya pangkat itu pakai tanda. Nah ini kalau mau ditambah tambah aja sini. Oh ini pangkat ini. Ini tidak kelihatan dia waktu di run hilang ya jadi satu ya. Oh semestinya ini saya buat tiga. Nah ini baru kelihatan ya ini pangkat. Oh yang ininya juga hilang ya. Oh ini dua ya karena tanda itu ini di run ya. Ini markdown tadi ya, ini bukan program. Jadi di situ ada plus, min, kurang. Oh, angkatnya nggak kelihatan ya dua. Iya, ada caranya sih lupa ya. Tapi dia gini ya, tambah kurang, ini kali, ini pangkat ya. Pangkat itu bintangnya dua. Pangkat bintangnya dua. Buat tanda backslash ya. Oh iya, backslash ya. Backslash. Kiran. Nah ya, pakai backslash ya. Jadi operator dasar itu ada plus, ada kurang, ada kali, kali itu bintang ya. Ada bagi, persen, ini pangkat, pangkat itu bintangnya dua, ini pembagian ya. Pembagian yang genap ya gitu ya. Kemudian bisa ada sama dengan, plus sama dengan, ini sama bahasa C ya ininya. Ininya juga sama. Jadi kalau assignment dia sama dengan C, comparison operator juga sama dengan C ya. Sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih kecil, ini lebih besar. Bisa juga pakai logika and or not, bisa is not ya. In, not in. Nah, kalau kita mau logika biner dia mengenal tanda ini ya dan ini. Itu kalau yang mau dioperasikan binernya gitu. Oke. Nah, nah jadi yang ini silakan dicoba aja nih. Ini cuma di run aja nih, nggak diketik. Coba ini run ya. Nah, ini hasilnya ini. 5 min 1 gitu. Ini tambah ya. Jadi tambah ini tambah kurang-kurang kali-kali bagi-bagi. Kalau mau pangkat di sini tambah aja ya. Copy aja nih. Kalau pangkat apa? Bintangnya dua kan. Ini kalau saya jalankan, nah, oh ini kata-katanya hasil pangkat ya. Hasil pangkat. Nah, ini 8, 8. Nah, gitu. Nah, ini list. Nah, lihat, list ini kan ini kayak array ya. Pakai tanda kurung siku ya, tapi di Python namanya bukan array, tapi namanya list.
Ya cara cara menggunakannya ini nama variabelnya ini masukkan aja. Jadi misalkan ini list 2 gitu. Ini saya gini aja ya, 2,3,4. Nah, gini ya. Ini udah ini kalau saya print list 2. Printnya harus namanya sama ya. Nah, ini list ya. Jadi data yang kita isi dengan cara seperti ini namanya list. Disimpan dalam bentuk variabel tipenya list ya, list. List itu bayangkan aja kayak array. Tapi bukan array. Di Python nanti array dia punya sendiri. Ya, di Python array itu harus pakai eh, modul namanya NumPy, pakai library ya. Jadi di Python itu eh, apa bedanya list di Python sama array? Kalau list ini dia tidak bisa menghitung matrik ya. Perhitungan-perhitungan matrik maupun vektor itu tidak berlaku di list perhitungannya, sehingga untuk kalau mau pakai kita mau menggunakan mau membuat program matrik, kita harus pakai array kan biasanya kan kalau di tipe data pakai bahasa C atau Java gitu kan kita kan array. Nah, array-nya itu nanti nggak bisa pakai Python saja, nanti harus kita import. Nah, di sini ya. Nah, ini list ya. Ini contohnya list. Ini kita lan, ini kita sub, kita bisa nah ini bisa juga dia kita ini kalau ini kan kita kalikan ya. Nah, seperti ini. Ini kan 125 7 ya. Lihat kalau kita kalikan ya seperti ini dia jadinya kali print list kali 2 gitu. Dia tampilkan 2 kali. Padahal harapan kita ini jadi 1, ini jadi 50, ini jadi 14 gitu ya. Nah, jadi itu list itu ya untuk nyimpan data saja, tapi untuk perhitungan matematiknya dia tidak ini ya. Nah, atau kita misalkan mau list untuk matrik misalkan. Nah, ini kan kayak matrik ya. Ada matrik 127. Nah, ini kalau kita ini kan dia kayak matrik ya, matrik 2 kali 3 ini ya, volumenya 3, barisnya 2. Nah, ini list 2, ini juga matrik. Nah, ini kalau kita kalikan, kan semestinya boleh ya, list 1 kali list 2. Nih, kalau kita kalikan, error dia. Padahal secara prinsip matematik, eh, kalau kita kalikan, matrik 2 kali 3 sama 3 kali 1 itu kan mau. Tapi di sini dia nggak mau. Kenapa? Karena ini bukan array. Nah, maka di Python, untuk memunculkan struktur array, kita harus pakai library. Nama library-nya NumPy ini, NumPy. Ya, NumPy ini ya. Nah, cara memanggil library di luar Python kan pakai import NumPy. Nah, ini kalau SNP supaya nanti kita manggilnya nggak panjang-panjang NumPy. NumPy ini boleh kita panggil pakai NP. Biasanya NumPy disingkat dengan NP. Nah, seperti ini. Jadi kita mau nggak mau pakai library, namanya library-nya NumPy. NumPy itulah yang membuat jadi ada array di Python. Ada array di Python dibuat oleh pihak ketiga. Walaupun membuat oleh pihak ketiga, tapi sudah digunakan oleh semua orang. Kalau pakai Python, kalau dia mau menghitung-hitung secara matematik struktur data yang bisa dihitung untuk metode numerik itu harus pakai NumPy. Jadi import NumPy as NumPy. Nah, kemudian ini kalau dijalankan sekarang, yang kalau ini dijalankan, ini baru hasilnya benar ini. Hasilnya sesuai sama perhitungan perhitungan matrik di matematik ya, di matematik gitu. Jadi nggak bisa pakai list tadi, tapi list itu struktur data dasar Python. Tapi itu tidak sama array. Apa bedanya? Kalau array dia bisa digunakan jadi matrik. Supaya di Python ada struktur data array, maka kita butuh library baru. Library atau paket ya, namanya NumPy. Nah, cara menggunakannya begini, import NumPy as NP. Ya, nanti kita manggilnya ini NP array. Kenapa NP? Karena namanya sudah kita buat ini S ini jadi alias ya. Jadi untuk mempersingkat aja, karena nanti beberapa library Python namanya panjang-panjang. Kita bisa singkat pakai S, NP atau boleh SN saja gitu. Kalau N saja di sini juga N nanti. Ini N array gitu. Tapi supaya inisial itu menyatakan dirinya sendiri, NumPy itu maka disingkat dengan N sama P-nya diambil. NumPy. NumPy itu berarti numeric Python. Nah, kira-kira begitu. NumPy disingkat dengan NumPy. Oke, jadi itulah dasar-dasar Python yang ada di modul ini gitu. Itu contoh dasar-dasarnya ya. Dasar yang lebih detail silakan Anda ulang-ulang yang ada di halaman NetAcad itu ya. Kalau ini kan cuma dasar-dasar untuk memperlihatkan penggunaan Jupyter ya. Tapi bisa juga Anda kalau yang mungkin ingin percobaan yang langsung ya
Silakan nanti dicoba ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh nyata penggunaan Python yang sudah jadi ya. Nah, ini programnya ini untuk memunculkan sinyal. Di bidang kelistrikan ada namanya sinyal. Sinyalnya dibuat datanya random. Jadi di Python ada perintah-perintah random di Python itu ini ya. Karena Python itu kan untuk numerik ya, perhitungan numerik. Jadi function untuk random itu dia udah lengkap. Ini ini dia ini pakai grafik ini. Ini kalau dijalankan, nah, dijalankan saya run tadi ya. Jadi kursornya saya masukkan sini, kemudian saya klik run gitu. Nah, ini kita tunggu ini. Kita tunggu dia runnya. Ya sudah saya run tadi belum ya udah ya. Ah, ini hasilnya dalam bentuk gambar. Perintahnya plot X sama Y. Yang X itu ini 0,20 ini X-nya. Y-nya ya, Y-nya itu ini random. Jadi ini random ini. Ini kalau saya run lagi ya, ini saya run, nanti beda lagi bentuknya tuh. Lihat ya, beda lagi kan ini. Ininya random. Tapi ini kira-kira untuk apa? Memperlihatkan seperti inilah cara Python kalau kita nanti butuh menggambarkan grafik ya. Ini grafiknya dalam bentuk contohnya di sini dalam bentuk sinyal ya. Ada banyak grafik lain yang bisa kita kita gunakan di Python ini. Ya dia sama lah sama kayak MATLAB ya. Nah, kayak MATLAB itu kan kelebihannya grafik. Grafik ini bisa kita copy langsung ini. Di klik kanan, copy image. Kalau mau masuk ke Word kita paste langsung ini langsung. Jadi saya kalau mau buat ini saya copy paste aja ya gini. Ini kan ada copy-nya. Langsung kita paste ini langsung jadi grafik. Masuk dia ke dokumen kita ya. Itu contoh Python digunakan untuk menampilkan grafik ya. Nah, ini contoh perhitungan. Nah, ini ada kasus nih contohnya ya. Ini kasusnya saya cepat aja. Jadi Bitcoin. Nah, sekarang kan lagi musim Bitcoin ya. Jadi ada orang ngasih data, ini udah contoh analisa data lah. Ada orang ngasih data perkembangan Bitcoin tahun 2018 dan tahun 2019. Nah, datanya seperti ini. Ini datanya seperti ini ya. Dari tahun 2000, ada yang tahun 2018, ada yang tahun 2019. Setengahnya ini tahun 2018. Dari 0 sampai 52 itu tahun 2018. Yang berikutnya nanti tahun 2019. Nah, jadi ini karena ini datanya dalam bentuk list, jumlahnya ada 104 gitu ya. Nah, ini kan datanya banyak, maka kita bisa ambil. Ini kita ambil dari 0 sampai 52 itu tahun 2018. Dari 52 dan seterusnya. Nah, ini dalam slicing ya, ini namanya slicing di Python. Itu tahun 2019. Kita ambil dulu datanya karena kan data aslinya kan nggak dipisahnya ini. Di sini kita pisah dulu. Setelah dipisah baru ini kita siapkan untuk kita tampilkan dalam bentuk grafik ya. Grafiknya nanti dibuat dalam menggunakan plot ya, menggunakan plot nanti di plot. Nah, ini kalau dijalankan, oh ya. Jadi ini kenapa error? Karena ini data harga Bitcoin dia katanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia adanya kan di sini. Ini tadi belum saya run. Jadi harus kita run dulu yang atas supaya harga Bitcoin ini masuk ke RAM supaya dikenal di bawah. Jadi yang ini di run dulu. Nih ya, saya run dulu. Baru yang bawahnya saya run. Jadi merunnya itu juga harus berurutan. Nah, ini baru jadi. Inilah grafik perkembangan Bitcoin dari yang ini tahun 2018 warna biru, yang warna oranye tahun 2019. Nah, gitu. Nanti di dalam data science ya, kalau Anda belajar data science, belajar analisa data gitu ya, belajar statistik, grafik-grafik ini sangat penting ya karena grafik lebih mudah untuk kita analisa ketimbang menganalisa ini ya. Wah, ini memang data. Tapi kalau kita gambarkan grafik, kita jadi tahu ya, mana yang lebih bagus orang yang berinvestasi di tahun 2018 atau tahun 2019. Coba, mana yang lebih bagus? Kalau dari grafik ini. Ayo, siapa yang memperhatikan ini? Halo? Ada yang bisa menganalisa dari grafik ini, orang yang lebih menguntungkan orang yang berinvestasi Bitcoin tahun 2018 atau tahun 2019? 2019, Pak. Tahun 2019 ya. Ya, kelihatan kan ketimbang pakai kalau tidak grafik kan. Jadi nanti di ilmu analisa data ya, statistik dan
lanjutannya kan data science ya. Itu masalah grafik ini sangat penting ya. Dan Python sangat mendukung semua tampilan-tampilan grafik baik satu dimensi maupun dua dimensi. Nanti dan membuat grafiknya juga mudah ya, kalau yang saya lihat ini semudah di MATLAB karena saya dulu pengguna MATLAB ya. Semudah kita membuat grafik di MATLAB. Memang tidak semudah kalau Anda pakai Power BI, Tableau gitu ya. Tapi kan itu kan bukan program, bukan bahasa pemrograman ya. Power BI bukan bahasa pemrograman, Tableau bukan bahasa pemrograman ya. Dia kan kayak aplikasi ya. Kayak aplikasi. Tapi kalau Python ini kan dia jadi aplikasi, bisa kita buat tampilkan jadi web, bisa di mobile gitu kan. Itu kelebihan. Oke, itu contoh satu kasus yang bisa dipecahkan pakai program Python. Nah, ini contoh lain ini. Sering saya gunakan ya nanti di kuliah juga saya gunakan. Ini contohnya, ini data juga ini data. Tapi datanya belum ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini data cuaca ya. Suhu ya, suhu. Suhu di New York ini. Suhu di New York seperti ini. Dan ini bulan ya. Ini bulan Januari, ini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini di Beijing, di Tokyo gitu. Ini data. Tapi kalau datanya seperti ini, nah tadi kan begitu ya, data itu kalau ditampilkan bisa dalam bentuk grafik bisa lebih bagus. Nah di Python ada sebuah grafik namanya heat map. Ini heat map di Excel juga ada ya. Heat map ini sekarang sangat banyak digunakan ini untuk di dalam analisa data ya. Nah ini kalau ditampilkan dalam bentuk grafik, dalam bentuk ini ya, apa, dalam bentuk grafis ya. Nah ini dia lagi jalan. Ya, ciri khasnya ini di sini ya. Apa? Ada muter-muter gitu ya. Jadi ini belum selesai. Ini ya, ini tanda pasir. Jadi kalau tanda pasir berarti dia lagi jalan. Nah ini udah selesai ya. Nah ini hasilnya. Ini gambarnya. Setiap angka ini bisa diwakili digantikan sama gambar warna gitu. Nah kalau ini dimaknai bahwa semakin warnanya mengarah ke biru semakin dingin, semakin ke merah semakin panas. Coba dari sini bisa nggak kalau saya tanya, di kota mana yang mengalami masa paling dingin? Ayo, kota mana? Dari gambar ini. Beijing, Pak. Beijing ini. Kapan? Kalau ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kapan? Pada bulan Januari dan bulan Desember. Ini Desember kan sama ini. Semakin biru kan semakin dingin tadi kan. Di daerah mana pernah mencapai puncak panas? Kota mana? Nah, kota Delhi. Kapan? Bulan Mei. Nah, lebih enak kan kalau pakai gambar itu. Intinya begitu. Pakai heat map gitu. Jadi nanti kalau Anda belajar data science itu pertama belajar cara menampilkan bentuk-bentuk gambar begini dulu ya, dan kemudian menginterpretasinya gitu dulu ya. Cara paling awal menganalisa data kan datanya kita sajikan dalam bentuk gambar dulu. Nanti kalau ternyata dengan gambar ada hal lain yang ingin kita analisa tidak mampu, baru pakai program gitu. Seperti itu nanti di analisa data. Jadi artinya di Python itu gambar-gambar seperti ini hal yang memang disiapkan lah gitu, ada ya. Nah ini contoh penelitian jamur. Penelitian jamur ini. Ini penelitian orang IPB kali ya. Jadi dia menanam jamur. Nah ini menanam jamur. Nah setiap jamur itu, posisi jamur itu dia ukur ini. Ini ukuran posisi jamurnya dalam bentuk X dan Y. Kemudian posisi ini bisa digambarkan ya. Nah, jadi ini data dia ya, data dia, koordinatnya jamur dia ya. Nanti kalau digambarkannya seperti ini jadinya. Seperti ini. Ini satu tumbuhan jamur lah gitu. Satu titik ini jamur. Satu titik ini jamur. Nah, ada kebutuhan dari jamur yang dia tanam dengan pola seperti ini, ada kebutuhan untuk menentukan titik tengahnya di mana ini. Kalau kita bilang di sini, tapi kan nggak tepat ya. Kalau orang yang ini kan tepatnya di mana ini titik tengahnya, di sini atau di mana gitu. Nah, itu bisa dihitung pakai ini ya, pakai gambar. Ini contohnya ya. Ini contoh yang si peneliti dia pakai ini dia pakai programnya
sederhana aja ya. Ini dia utung, dia dibagi dua, ini setengah. Yang vertikal juga dia bagi dua, dia setengah, dia satukan gitu aja. Ini programnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini kita jalankan, jadi enak. Oh, titik tengahnya di sini. Nah, gitu. Itu contoh satu di mana bisa digunakan tidak hanya sekedar gambarnya, tapi di gambar itu juga bisa dihitung gitu, dianalisa. Itu contohnya. Nah, ini contoh lain ini. Ini contoh lain bisa dapatnya waktu pelatihan juga ya. Oh, ini contoh pemakaian komputer di sebuah kantor ya. Di sebuah kantor hari Senin dari jam sekian sampai jam sekian penggunaan komputernya begini. Hari Selasa seperti ini gitu. Nah, ini kalau digambarkan pakai head map tadi kan enak ya. Coba ini kita gambar pakai head map. Ini head map. Seperti ini nih penggunaan komputer di sebuah kantor. Ini data, tapi kalau digambarkan head map seperti ini kan enak. Kalau warna kuning, semakin kuning berarti semakin ke atas ya. Semakin kuning berarti semakin banyak yang pakai komputer. Makin kuning ya. Semakin ke bawah ini apa dongker ya. Semakin dongker semakin sedikit komputer yang dipakai. Nah, gitu. Kalau ditanya kapan di kantor ini paling banyak komputer digunakan? Pada hari kapan? Semakin kuning semakin banyak yang gunain. Nah, ini di head map ini hari, ini jam. Ini hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu. Ini jam 0 sampai jam 23. Kapan komputernya paling banyak hidup? Pada hari Rabu, Pak. Rabu. Jam 4 sore. jam 4 sore. Wah, berarti di kantor itu hari Rabu jam 4 sore entah entah ngapain gitu ya. Mungkin lagi ngitung gaji atau lagi ngapain gitu ya. Sehingga atau lagi banyak yang di lab ya kalau ini kampus ya. Jadi komputernya paling banyak hidup gitu pada hari Rabu jam 4 sore gitu. Jadi kita bisa menganalisa pakai gambar ya. Kapan jam makan siang? Nah, pertanyaannya udah agak jauh ini. Kapan jam makan siang di kantor ini? Jam 1, Pak, jam Jam 1 siang. 1. Ya kenapa? Karena ini komputernya pada mati semua. Jam berapa? Jam 1. Nah, gitu kan. Kita bisa nanya ya. Ada nggak orang di hari libur yang main-main komputer? Kalau hari liburnya itu hari Sabtu Minggu, ada nggak yang main-main komputer? Ada ini. Woi, hari Minggu ada yang main loh ini pada jam berapa ini ya? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 ada ini. Pernah orang main komputer sering di hari. Oh, berarti itu orang yang lembur atau apa gitu ya. Itu hasil interpretasi lah gitu. Intinya data itu kita kita kumpulkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk grafis, mau grafisnya plot, scatter, nanti ya mau seperti ini, mau head map, mau mau apa kalau yang bulat itu apa mau diagram P nanti mau macam-macam itu kan grafik. Nah, dari grafik itulah kita interpretasi yang pertama. Itulah yang membuat kenapa aplikasi-aplikasi kayak Python, kayak R itu banyak digunakan orang untuk data science ya, untuk analisa data, untuk statistik gitu. Tapi kenapa Python lebih banyak dari R? Karena R dengan Python itu sama ya, sama-sama untuk data science ya. Kalau Python itu lebih lebih general aja dan library-nya lebih banyak. Library seperti ini ya nanti dia lebih banyak gitu. Gitu. Jadi modul ini supaya Anda pernah coba minimal ini dijalankan. Nah, ini setelah dijalankan nggak perlu disimpan. Nanti file ini silahkan diupload ini yang udah jalan ini ya. Ini udah jalan ini aja diupload lagi ke sini ke tempat tadi ya. Ini kan cuma run aja ya, nggak ini. Tapi minimal pernah nyoba gitu bahwa ini file Jupyter gitu. Nah, Jupyter ini kan Jupyter ini kalau menurut saya kan menarik ya, karena dia dokumennya bercampur dengan tempat kita meletakkan program. Ini bisa juga kita coba pakai Google Colab. Nah, kalau pakai Google Colab, ada petunjuknya nanti ya di modul ini. Di sini ada kalau Google Colab petunjuknya itu kalau Anda download Google Colab. Kalau ini kan Jupyter, nah ini dia. Nah ini. Nanti dibaca aja. Nah, ini dibaca aja cara. Tapi sebenarnya ini. Ya kalau pakai Google Colab di awal itu ini ya GPU-nya kayak begini ya, apanya? Spesifikasinya ya, RAM-nya 13 GB, kecepatan memori clock-nya sekian ya. Harddisk-nya cuma 130 GB ya. GPU-nya dia pakai Nvidia ke 80. Nah, gitu. Ini yang gratisnya. Yang gratisnya
Tapi ini lumayan ya. Memang ada laptop Anda yang 13 GB ya. Laptop Anda paling 4 GB atau 8 GB. Laptop saya aja nih 8 GB cuma. Prosesornya juga ini udah lumayan ya daripada prosesor kita. Ininya juga dia pakai card VGA-nya ya untuk meningkatkan TPU-nya ya. Ini dasarnya gitu yang free ya. Yang free. Tapi nah, cara nyobanya kemarin udah ya. Cara nyobanya kita dari sini. Kalau saya biasanya dari Google ini supaya cepat ya. Saya ketikkan aja collab ya. Collab Google. Nah, gitu aja. Udah enter. Supaya linknya ya. Karena saya sering lupa itu linknya collab research google.com gitu. Ini diklik aja nih. Nah, lihat ini sama dia sama Jupyter tadi. Jadi sebenarnya Google Colab ini Jupyter yang diletakkan oleh Google di server dia. Nah ini, cuma tampilannya agak sedikitnya dia ubah ya. Ini notebook barunya begini. Nah, ini, oke, dia lagi loading. Ini tergantung koneksi internet kita. Kalau Jupyter tadi kan dia ada di laptop kita. Nah ini dia sama, cuma RAM-nya di sini dia. Ini kayak tadi ya, apa print apa tadi? Print hello world gitu. Nah, ini di run-nya di sini. Kalau Jupyter tadi kan di atas ya. Hasilnya di bawah ini nanti sama. Ya, ini tergantung kecepatan internet. Internetnya dia masih muter-muter ya. Lagi saya run itu ya. Lagi saya run. Wah, ini lama juga dia. Nah, ini hello world. Ya. Kan sama ya. Kalau mau yang ke bawah berikutnya nanti ya ke bawah aja langsung. Kalau mau apa? Mau mencetak yang mau apa? Mau untuk percobaan yang berikutnya sama dengan tadi ya. Tekan B gitu ya. Ini sama ya, A sama dengan 5, B sama dengan 3, C sama dengan A ditambah B gitu. Print C. Sama dia, kita run. Nah, sama kan. Jadi Google Colab ini adalah Jupyter. Nah, ini sama ini kalau mau ganti nama klik aja. Ganti namanya percobaan di Colab. Nah, boleh aja udah diginikan aja, diklik. Nah udah dia nyim udah sama kayak tadi. Jadi ini sebenarnya Jupyter, tapi bukan letaknya di komputer kita, tapi letaknya di cloud namanya, di cloudnya Google ya. Kelebihannya kalau kita mencoba-coba program pakai Google Colab, nggak perlu nginstal di komputer kita, nggak perlu pusing-pusing sama apa tadi, ada environment, mau Pythonnya versi berapa gitu kan bingung gitu, ini Pythonnya versi berapa ya gitu. Kalau di sini, nah ini saya nggak tahu ini Pythonnya versi berapa ini yang ada di Google Colab ini, bisa kita cek ya. Kalau mau ngecek versi Python itu gimana kemarin? Versi Python itu bisa pakai import OS ya. Import OS. Oh, enggak ya. Kalau ini OS. Oh bukan ya ini. Kalau get cwd dia untuk ini ya. Mengetahui letak folder ya. Jadi ini kita tersimpan di sini, tersimpan di Google Drive kita nanti dia. Program kita ini dia langsung terintegrasi dengan Google Drive ya. Google Drive. Ya. Kemudian kalau kayak tadi filenya udah ada, ini tinggal kita gini aja file, kita upload. Kayak tadi kan sudah ada tadi IPYNB yang A ini. Ini kan sudah ada dari sini ya, dari mana? Dari yang sudah Anda download. Jadi kalau Anda nggak mau nyobanya di laptop sendiri, pakai Google Colab aja nyobanya ini. Nah, ini diklik aja nih. Ya, cuma nanti yang gambarnya gimana coba lihat. Gambarnya agak bergeser dia nanti. Oh, tetap ke tengah ya, tetap ke tengah. Ah, ini kan sama sama yang tadi. Nih, cuma ini di mana? Ini di Google Colab. Coba aja nanti sini. Ini sama nyobanya di mana di. Silakan coba di sini ya. Sini run nanti sama sama yang tadi. Persis sama, memang sama gitu. Karena memang ini Jupyter. Jupyter yang kenapa si Google boleh mengupload Jupyter karena Jupyter itu open source. Ya, Jupyter open source sehingga Google dia letakkan aja sama Google di server dia dan kita bisa pakai. Nah, kalau kita kurang puas dengan kecepatan Jupyter kita, ya, bukan kecepatan internetnya ya,
tapi kecepatan prosesornya kita bisa beli sewa yang lebih ya. Cara nyewanya kemarin dari mana ya? Dari sini ya. Nah ini Google Colab Pro. Wah, silakan. Yang lebih cepat. Lebih cepat. RAM-nya bisa lebih besar. Berapa harganya nanti dicek. Berapa Pak harganya? Nah, ya itu punya Google ya. Google Cloud ya. Ini sebenarnya Google bagian dari Google Cloud ini. Cuma dia sudah aplikasinya dia kasih kita pakai Jupyter ya untuk coba kan, dan banyak digunakan oleh para riset ya, mahasiswa juga kalau tugas akhir, kalau aplikasinya di lab dia nggak punya komputer yang berkecepatan tinggi, karena kalau data science itu kan butuh komputer yang kecepatan tinggi, dia nyewa aja, nyewa Google Colab sebulan gitu ya, atau beberapa waktu. Itulah dia dua editor yang saat ini paling banyak. Jadi kalau Anda mau cari modul, misalkan gini ya, mencari modul, ketikkan aja ya, misalkan mencari modul Python ya, mencari modul Python untuk algoritma KNN gitu. Nah, pakai Jupyter gitu. Atau memang kebanyakan nanti kalau kita menemukan program-program Python di internet itu kebanyakan Jupyter. Sebenarnya itu Python kan. Cuma karena Jupyter itu menyatukan dengan dokumen, nanti programnya bisa aja kita ambil sendiri gitu kan, yang dari selnya gitu tadi. Jadi kebanyakan ini ya kayak ini ya, ini saya sering buka ini di medium.com. Ini juga banyak tulisan-tulisan di sini. Program Python-nya dalam bentuk Jupyter. Dalam bentuk Jupyter nanti ini, ini seperti ini. Ini nanti dia punya satu yang dalam bentuk Jupyter ya. Ini box plot ya, box plot kayak begini. Jadi banyak sekali program-program di Python yang bisa kita coba-coba yang ada di internet sekarang. Kelebihannya tadi itu ya, open source dan gratis. Oke, itu materi kita hari ini. Berarti silahkan diselesaikan semua yang ada di mana, semua yang ada di NetAcad ya, untuk menyelesaikan kelas ini. Paling lama waktunya kita seminggu ya, sampai minggu depan silahkan. Untuk baik yang summary tes, modul tes, apalagi final exam ya. Dan yang tugas-tugas yang diupload, yang tugasnya yang dalam bentuk file sendiri ya. Ya paling lama minggu depan ya, biar kita bisa lebih enak memulai kuliah ya, karena kuliah kan baru aktif biasanya seminggu ya setelah, tapi besok kita udah mulai kuliah ya. Oke, itu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ini karena pertemuan terakhir untuk yang dengan Webex ya, kita mau foto bersama. Dibuka dulu itunya.